Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati. Kembali kita membaca kitab kita, salah satu risalah tauhid, yaitu Sittatu Mawadhi' Minas Sirah. Ada 6 poin dari sirah Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan perkara akidah. Kita memasuki poin yang keempat. 1, 2, 3 sudah kita lewati. Ada Qissatu Abi Talibin, kisahnya Abu Talib. Faman fahimaha hasanan wa ta'ammala iqrarahu bitauhidi wa hasan nasa alaihi wa tasfiha uqulil musyrikin wa mahabbatahu liman aslam wa khala'a syirk thumma badala umrahu malah wa uladah wa ashiratahu fi nusrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an mat. Barang siapa yang memahami kisah ini dengan baik dan memperhatikan pernyataan Abu Talib terhadap tauhid dan anjuran Abu Talib kepada manusia agar bertauhid, dan bagaimana beliau membantah akal-akal kaum musyrikin yang dungu, dan bagaimana kecintaan Abu Talib terhadap orang yang masuk Islam dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian Abu Talib curahkan segenap umurnya, hartanya, anaknya, keluarganya untuk membela Rasulullah SAW sampai mati. Maka barang siapa yang perhatikan kisah ini, maka dia akan mendapatkan pelajaran yang besar. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Abu Talib itu adalah paman Rasulullah SAW. Ketika ayah Rasulullah SAW bernama Abdullah bin Abdul Muttalib wafat, sementara Rasulullah SAW masih dalam kandungan sang ibu. Lalu ketika beliau lahir, beliau diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Rahmukallah. Ya, Rasulullah SAW diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini bukan nama sebenarnya, namanya Syaibah. Cuman dikenal dengan Abdul Muttalib karena dikira
Syaibah ini dulu budaknya Muttalib. Jadi Muttalib bawa Syaibah untuk berdagang, ya, keluar kota. Pas pulang, orang-orang Mekah mengira itu budaknya, maka disebutlah dengan Abdul Muttalib, budaknya Al-Muttalib. Padahal dia bukan budak. Tapi unik, kadang-kadang seorang itu viral dengan julukan-julukan yang aneh. Ada orang yang viral dengan namanya, ada orang yang viral dengan nama kakeknya, ada orang yang viral dengan nama ayahnya, ada yang orang viral dengan tetangganya. Seperti salah satu perawi hadis namanya Khalid Al-Hadza. Khalid penjual sepatu. Yang jualan sepatu, yang produksi sepatu itu tetangganya, bukan dia. Tapi dia dikenal, ya, Khalid Al-Hadza. Dia terkenal justru karena tetangganya. Unik memang. Ya, pun terjadi zaman kita sekarang. Kadang seorang itu terkenal dan dikenal bukan dari namanya, tapi julukannya. Nah, ini Abdul Muttalib. Ya. Sebutan yang bukan sesungguhnya. Dia juga bukan budak, bukan budaknya Muttalib. Tapi orang mengira dia adalah budaknya Al-Muttalib. Setelah bukan ya, kamu bukan, tapi terkenal. Ya, terkenal dengan sebutan tersebut. Namanya sendiri adalah Syaibah. Baik. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi sejak lahir Nabi SAW diasuh oleh sang kakek, yaitu Abdul Muttalib. Karena beliau lahir sebagai anak yatim, dan anak yatim itu anak usia 0 sampai 15 tahun. Secara umum begitu ya, usia 0 sampai 15, sampai balik lah. Usia balik itu umumnya ya 15 tahun. Tapi bisa saja maju, tergantung dari kondisi masing-masing anak. Dan ketika Abdul Muttalib wafat, ya, sebelum wafat Abdul Muttalib berwasiat kepada putranya, yaitu Abu Thalib, untuk mengasuh Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam. Dan betul-betul Abu Thalib itu menjalankan wasiat dengan baik, mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendidiknya, memuliakannya, ya, sebagai anak yatim dan juga sebagai kerabat, yaitu ponakan. Jadi pahalanya double-double loh. Pahalanya double-double. Baik, kalau dia muslim. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul kepada seluruh manusia, maka Abu Thalib membelanya, mendukungnya. Bahkan Abu Thalib mendapatkan dampak dari pembelaannya terhadap Rasulullah SAW, yaitu perlakuan buruk dari orang-orang Quraisy. Ya. Jadi beliau berani ambil resiko itu. Bahkan pernah juga diboikot, ikut merasakan kelaparan. Ya. Sampai beberapa tahun Abu Thalib ikut merasakan pemboikotan tersebut. Baik. Dan Abu Thalib memuji ajaran Rasulullah SAW, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam bait syairnya, bukan musik. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan laulal malamatu aw hadaru masabbatin la ra'aitani samham bidzaka mubina.
Itu untaian baca. Sungguh aku tahu bahwa ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk ajaran manusia terbaik. Kalau bukan karena celaan dan caci maki, niscaya engkau mendapatiku menerimanya dengan sebaiknya. Jadi yang dikhawatirkan oleh Abu Thalib adalah caci maki. Terhadap siapa? Terhadap bapaknya. Ya, terhadap bapaknya, yaitu Abdul Muthalib, yang menunjukkan bahwa ajaran Rasulullah SAW dengan ajaran kakeknya itu beda. Baik. Kalau Abu Thalib berikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, otomatis dia mencela ayahnya sendiri yang tidak berpemahaman demikian, yang tidak berpemahaman tauhid. Karena bangsa jahiliyah itu menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengkultuskan kuburan keramat, batu keramat, pohon keramat dan sebagainya. Baik. Jadi itu tadi lamiyahnya yang masyhur panjang lebar. Sebutkan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi beliau mengaku bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad adalah orang yang jujur dan terpercaya dalam risalahnya. Risalah Allah yang dia sampaikan kepada manusia. Ya. Jadi betul-betul satu-satunya penghalang Abu Thalib untuk mengikrarkan la ilaha illallah, ya, karena khawatir dia mencela agama atau ajaran bapaknya. Dan itulah yang terbukti dimanfaatkan oleh Abu Jahal. Dimanfaatkan oleh Abu Jahal ketika Abu Thalib mau meninggal dunia. Jamaah, perhatikan tuh, kebersamaan Abu Thalib dengan Nabi SAW itu kebersamaan yang panjang. Ya, sejak usia anak-anak beranjak remaja, ya, sampai Nabi SAW berusia 50 tahun. Berapa itu? Ya hampir 40 tahunan lebih kebersamaan antara Abu Thalib dengan Rasulullah SAW. Hubungannya itu dekat sekali. Betul-betul hubungannya dekat sekali. Sangat-sangat dekat. Bahkan Rasulullah SAW sayang sama beliau. Beliau pun sayang sama Rasulullah SAW. Sangat dekat sekali. Oleh sebab itu ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia dalam sakaratul maut, Nabi SAW datang. Sementara di situ sudah ada Abu Jahal dan ada Abdullah bin Abi Umayyah dan juga ada Al-Musayyib yang tidak masuk Islam. Dialah yang menceritakan ya peristiwa itu, Al-Musayyib. Jadi dua tokoh Quraisy, ya, termasuk juga Al-Musayyib yang nantinya dia masuk Islam dan punya anak bernama Sa'id ibn Musayyib, ya, seorang ahli fikih hebat. Nah, ketika Nabi SAW datang, Nabi nggak basa-basi, walaupun di situ ada pembesar Quraisy, ya, nggak takut dia juga. Langsung mengatakan, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik itu Abu Thalib tidak mendeklarasikan la ilaha illallah. Walaupun dia sudah meyakini kebenaran ajaran Rasulullah, walaupun dia sudah wujudkan dengan bukti nyata pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu enggak cukup, karena iman itu keyakinan dalam hati, pernyataan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Dua sudah dilakukan, tapi satu belum. Itu menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Kalau orang seperti Abu Thalib saja belum disebut muslim, belum disebut beriman ya kepada Allah dan Rasulnya ketika kurang ya ketentuan dalam keimanan, apalagi orang yang mengatakan saya percaya kepada Tuhan tapi dia nggak ngapa-ngapain, nggak menjalankan aturan Islam ya, hanya sekedar percaya pada Tuhan yang Maha Esa, udah gitu aja terus disebut muslim? Nggak mungkin. Atau dia mengatakan saya percaya dan saya berikrar tapi dia nggak sholat, nggak puasa, kemudian nggak melaksanakan rukun Islam misalnya dan konsekuensinya, terus disebut muslim. Jemaah, inilah Abu Thalib, dia betul-betul meyakini kebenaran ajaran Rasulullah, dipuji itu aja. Dan dia senang kalau ada orang yang masuk Islam, dia senang kalau ada orang yang meninggalkan kesyirikan, pengkultusan kepada makhluk, penyembahan kepada kuburan, pohon keramat, batu keramat, tinggalin. Dia senang, bahkan dia bela Rasulullah SAW dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan keluarganya. Itu keluarganya Masya Allah, Ja'far bin Abi Thalib yang mati syahid, Ali bin Abi Thalib jadi mantunya Rasulullah SAW. Jamaah, Abu Thalib tuh sampai mau mati belum berikrar la ilaha illallah. Itu pun Rasulullah berharap betul-betul Abu Thalib menyatakannya sebelum mati, karena kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir hidupnya di dunia mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Maka Rasulullah menuntun pamannya, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Kan simpel gitu loh. Tadi kembali kepada kekhawatiran Abu Thalib, padahal mau mati dia. Terus Abu Jahal nimpali ketika Rasulullah mengajak pamannya mengucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal nimpali, atarghabu an dini Abdul Muttalib, kamu nggak suka ya dengan ajaran bapakmu, coba gitu, perang batin dia. Lagi Rasulullah ngulangi yang kedua, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallah, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diulangi lagi sama Abu Jahal, atarghabu an dini Abdul Muttalib. Jadi yang disikat itu perasaannya, ya, perasaan. Karena beragama itu enggak melulu perasaan. Jadi enggak benar kalau seluruhnya itu dengan perasaan. Terkadang juga harus mengorbankan perasaan. Bagaimana tidak? Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masyarakat sekitarnya ya itu memiliki keyakinan yang berbeda. Ya, bangsa jahiliyah itu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Terus beliau berdakwah. Beliau aja menghadapi tentangan ya, rintangan dari keluarganya sendiri. Ya, orang pertama yang menentang Rasulullah ketika beliau mendakwahkannya Abu Lahab. Ketika Rasulullah diperintah oleh Allah, wa andir ashiratakal akrabin, wahai Muhammad, berikan peringatan kepada kerabatmu. Mulai panggil kerabat-kerabat Nabi SAW, orang dekat, keluarga. Terus Nabi pengen tes apakah beliau benar-benar kredibel di hadapan mereka. Wahai kerabat, kalau aku kabarkan kepada kalian ada sekelompok pasukan yang menyusuri kaki bukit akan menyerang kalian, kalian percaya nggak sama saya? Percaya? Oke, nggak cukup begitu. Ya, Rasulullah masih ingin menguatkan lagi kredibilitasnya dengan bertanya, ya, apa alasannya kalian percaya sama saya?
Ya, mungkin aja orang basa-basi gitu. Nabi menegaskan lagi, kenapa kalian percaya sama saya? Ya karena engkau nggak pernah bohong, gitu. Itu alasannya. Jadi memang Rasulullah SAW adalah orang yang jujur, lagi terpercaya, nggak pernah bohong. Beliau tes dulu itu. Oke, kalau kalian percaya, sekarang aku adalah utusan Allah. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan kalian dari bahaya kesyirikan. Memerintahkan kalian untuk bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, pencipta kalian. Ya kalau enggak patuh, maka ada adab Allah Subhanahu wa taala mengancam kalian. Berdirilah Abu Lahab, paman Nabi SAW. Ya, tabballak, celaka kamu. Alihada jama'atana. Apakah karena ini kamu kumpulkan di sini? Ya. Maka setiap kali Rasulullah berdakwah, pamannya selalu ngikut di belakang. Selesai dakwah, pamannya bilang, "Jangan percaya, bohong. Ini ponakan saya nih." Gitu. Dimentahkan oleh siapa? Abu Lahab. Terus begitu. Ya. Sehingga dakwah Nabi SAW betul-betul gembos. Ya itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di Makkah digembosi sama keluarganya sendiri, pamannya sendiri. Ya jemaah. Belum lagi sahabat-sahabat yang lainnya. Oleh sebab itu yang masuk Islam di fase Makkah itu sedikit sekali. Karena mereka harus korban perasaan di situ. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an pun diancam sama sang ibu, kamu tinggalkan Muhammad atau ibu mogok makan, mogok minum. Gimana tuh? Ya kan? Korban perasaan tuh. Maju kena, mundur kena. Ninggalin Rasulullah SAW berarti ikut ajaran nenek moyang bersama orang tuanya. Kalau ngikuti Nabi Muhammad SAW berarti tega terhadap orang tua yang mogok makan, mogok minum. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya tentang Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua memaksamu untuk menyekutukanku tanpa dasar sama sekali, maka jangan patuhi mereka, kata Allah, tapi tetap perlakukan mereka dengan baik di dunia. Ya enggak patuh, tapi tetap perlakukan baik. Disuruh tinggalin Muhammad, enggak mau, tapi tetap perlakukan baik. Gitu. Walaupun misalnya dibenci dan sebagainya, biarin aja. Tetap perlakukan baik. Ini bagi anak yang sudah berislam tapi orang tuanya masih kafir. Kan yang seperti ini kan ada di zaman kita sekarang juga, model-model seperti ini. Pernah terjadi di masa itu, di awal-awal Islam. Perasaan enggak tuh yang kena tuh? Iya dong, perasaan yang kena. Sampai-sampai mereka menuduh Muhammad SAW itu pemecah belah. Ya kan? Ya iya, memecah belah antara yang hak dengan yang batil. Gitu. Jadi nggak bisa beragama itu melulu perasaan. Kadang-kadang memang harus korban perasaan. Ya, perintah tentang khitan misalnya, dia tuh anak dikhitan, sakit dan sebagainya, teriak-teriak. Wah nggak tega, nggak usah dikhitan aja, gimana? Ada hal-hal yang memang harus perasaan itu dikalahkan. Ya, menjalankan perintah puasa, ya, ngikutin perasaan ya, nggak puasa, makan minum enak kok dan seterusnya. Baik, kemudian berangkat haji ataupun umroh, ya udah ngeluarin duit, ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Kalau enggak sah ibadahnya. Perasaan. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya gara-gara perasaan bikin orang nggak selamat. Contohnya ini Abu Thalib ditembak tuh sama Abu Jahal, perasaannya dibikin dia nggak tega untuk mengucapkan la ilaha illallah karena otomatis akan mencela bapaknya, yaitu Abdul Muttalib yang merupakan kakek Rasulullah SAW. Pertanyaannya, beda atau sama ajaran Rasulullah dengan ajaran kakeknya?
Apa jawabannya? Hah? Apa jawabannya? Beda dong. Harus yakin dengan pernyataan itu. Beda. Diulangi lagi yang ketiga, ya amkul la ilaha illallah kalimatan uhaju bihalaka indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi Abu Jahal bilang, "Targhabu an dini Abdul Muttalib?" Kamu enggak suka ya dengan ajaran bapakmu Abdul Muttalib. Sampai akhirnya dia mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Matinya mati kafir. Bayangkan. Matinya mati kafir. Walaupun dia meyakini kebenaran ajaran Rasulullah, walaupun dia bela Rasulullah SAW, tapi satu yang belum dilakukan. Karena itulah ketentuan dalam beriman. Iman itu keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, ada pernyataan, dan dibuktikan dengan amal. Orang berbeda-beda, ada yang dia meyakini, dia ucapkan, tapi dia tidak buktikan. Ngakunya dia percaya, dia juga ikrarkan, tapi dia tidak buktikan dengan amalan. Ya. Ada orang yang modelnya kayak Abu Thalib ini. Dia membenarkan itu, dia buktikan dengan bukti nyata, tapi nggak pernah dia ikrarkan. Enggak disebut sebagai mukmin, enggak disebut sebagai orang yang beriman. Ya. Ada juga orang yang melakukannya, ikut dia melakukannya kasat mata, tapi dia tidak meyakini kebenaran Islam. Ya percuma saja, tidak disebut sebagai orang yang beriman. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kata Al-Musayyib, kana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib. Jadi di ujung hidupnya Abu Thalib di atas ajarannya Abdul Muttalib. Wa mata ala dalik, dan dia mati di atas itu. La ilaha illallah. Gara-gara apa? Perasaan. Padahal bapaknya sudah enggak ada. Padahal Abdul Muttalib sudah enggak ada. Subhanallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sayangnya karena kepada Abu Thalib, ini bukan sayang kepada orang kafir ya, karena Rasulullah melihat Abu Thalib meyakini kebenaran ajaran beliau. Rasulullah melihat pembelaan Abu Thalib terhadap dakwah beliau. Taib, hanya tinggal satu aja. Makanya beliau berharap Allah masih memberikan ampunan. Makanya Rasulullah mengatakan, la astaghfiranna lak ma lam unha ank. Sungguh aku akan mohonkan ampunan untukmu wahai paman selama aku tidak dilarang. Oke. Jadi walaupun sudah mati, ini Rasulullah mau doain orang yang mati dalam keadaan apa? Kafir. Jadi Rasulullah berusaha mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memaafkan pamannya. Maka turunlah surat Taubah ayat 113. Ya. Bahwa mendoakan orang kafir yang sudah mati itu enggak boleh. Kalau udah mati enggak boleh. Kalau yang masih hidup boleh. Ya. Tapi kalau sudah mati dalam keadaan kafir pasti masuk neraka. Karena udah enggak bisa taubat lagi kan. Sementara orang itu dilihat dari ujung hidupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu dilihat dari ujung hidupnya. Bagaimana akhir kehidupan seorang? Apakah husnul khatimah? Itulah yang diharapkan, ataukah su'ul khatimah? Na'udzubillah min dzalik. Dia mati dalam keadaan kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka lin nabiy walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan ampunan ya bagi kaum musyrikin walaupun itu orang dekatnya, walaupun itu kerabatnya, setelah jelas bagi orang-orang yang beriman bahwa mereka kaum musyrikin itu adalah penduduk neraka. Kapan jelasnya? Ketika mereka mati dalam keadaan kafir. Karena nggak mungkin lagi bisa bertobat.
Batas taubat itu saat nyawa di tenggorokan. Kata Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama belum di tenggorokan. Gorgorah itu masih ada sisa kehidupan, tapi itu isinya penyesalan. Ya. Isinya penyesalan. Fir'aun itu taubat di akhir hidupnya, tapi nggak diterima oleh Allah SWT ketika megap-megap itu udah di tenggorokan. Yang ada hanyalah penyesalan, karena ketika dia masih hidup dia mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Musa alaihi salam, ya, tapi dia tolak kebenaran itu. Dia tolak kebenaran itu, padahal hatinya nerima. Zulman wa uluwa. Kenapa kok bisa dia tolak? Padahal dia mengakui kebenaran yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Karena kezalimannya dan karena kesombongannya. Itulah yang menutupi ya hatinya untuk menyatakan kebenaran. Itu penyakitnya penguasa, begitu. Penyakitnya penguasa itu begitu. Ya. Merasa rendah kalau ngakui kebenaran datang dari orang lain. Gitu. Itulah yang menjangkiti juga Kaisar Heraklius, ya, penguasa Romawi. Dia tahu bahwa kebenaran datang dengan diutusnya Muhammad SAW. Dia mengakui itu, tapi dia nggak mau. Kedudukannya itu lengser, karena dia nggak didukung oleh bawahan-bawahannya. Dia mengajak untuk berislam, menerima Nabi itu yang datang, ya, tapi dia nggak didukung. Akhirnya dia tetap mempertahankan statusnya, atau lebih memilih untuk menjadi penguasa daripada mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, itulah penyakit penguasa. Allahumma musta'an. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, kembali ke kisahnya Abu Talib ini. Jadi Nabi SAW dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendoakan ampunan kepada mereka yang mati dalam keadaan kafir, karena pasti menjadi penduduk neraka, karena nggak bisa tobat lagi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat tentang Abu Talib dalam surat Al-Qasas ayat 56. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa membuat orang yang kau cintai menerima dakwahmu. Itu dia. Hidayah yang dimaksud di sini hidayah itu taufik. Ya. Kalau beliau berdakwah, menyampaikan petunjuk, ya itu yang bisa beliau lakukan, karena itulah tugas beliau. Ya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dalam ayat yang lain, sungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi petunjuk di atas jalan yang lurus. Iya, itulah yang dilakukan beliau. Tapi membuat orang yang didakwahi itu bisa menerima, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Rasulullah hanya menyampaikan, ya. Rasulullah hanya menyampaikan. Wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban bagi Rasulullah melainkan hanya menyampaikan dengan jelas dan gamblang. Membuat orang yang didakwai menerima, Rasulullah nggak bisa. Apalagi kita. Oleh sebab itu jamaah, kalau maksain diri membuat orang itu nerima, capek. Itu tugasnya sangat berat yang kayak gitu. Nggak mungkin. Rasulullah aja nggak ditugasin begitu. Ya itu yang bikin stres biasanya. Ya, oleh sebab itu namanya dakwah, ya udah ngajak aja, sampaikan kebenaran dengan gamblang dan jelas, sudah terima alhamdulillah, nggak terima urusan dia dengan Allah. Doakan manusia agar mendapatkan hidayah, itu dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan pada Rasulnya SAW, sungguhnya engkau tidak bisa membuat orang yang kau cintai menerima kebenaran. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya bisa menerima kebenaran. Allah yang buat.
wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah Subhanahu wa taala paling tahu siapakah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kisah tadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sahih itu. Bukhari nomor hadis 1360, kemudian nomor hadis 3884, lalu nomor hadis 4675, lalu nomor hadis 4772, nomor hadis 5657, nomor hadis 6681, dan Imam Muslim di nomor hadis 24. Kalau kemudian ada orang yang ngakunya berilmu agama lalu nggak tahu kisah ini, aneh. Ngakunya dia belajar sampai kemana-mana misalnya, terus nggak tahu kisah ini, bahkan mengatakan Abu Thalib itu mati sebagai muslim, berarti ada yang nggak beres tuh. Itu keyakinan Syiah. Orang-orang Syiah mengatakan begitu. Mosok pasti begitu, Mosok orang udah bela-belain, mosok macam-macam, nggak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu kan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sejarah sudah tercatat. Gitu loh. Makanya tadi penulis mengatakan barang siapa yang memahami kisah ini dengan baik, maka ada pelajaran besar di situ. Artinya orang yang beriman jamaah itu adalah keyakinan dalam hati. Dia harus meyakini kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dia harus nyatakan itu dan dia harus amalkan. Karena itulah iman. Taib. I'tiqadun bil qalb, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil jawarih. Keyakinan dalam hati diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Kalau hilang salah satunya enggak disebut beriman. Oleh sebab itu ayo buktikan kita beriman. Tujuannya kan begitu. Ayo buktikan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini kebenaran kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Ikrarkan dengan lisan, buktikan dengan perbuatan. Dia hanya beribadah kepada Allah, dia berdoa hanya kepada Allah, dia tidak menduakan Allah. Menduakan artinya dia berdoa pada Allah, berdoa juga pada selain Allah, curhat kepada Allah, curhat juga pada selain Allah, minta kepada Allah, minta juga pada selain Allah. Itu perilaku jahiliyah. Kalau dia menyatakan keimanannya kepada Allah, dia hanya beribadah kepada Allah. Karena itulah konsekuensi dan kelaziman dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Begitu. Itulah yang dimaksud tadi. Petikan kisah sirah Nabi terkait dengan akidah tauhid. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, perhatikan kisah tadi. Fadalla hada ala anna madhal Islam wa madhar Rasul wa i'tiqad anna al-Islam haqqan wa anna ar-Rasul haqq min ghairi tiba'in lir-rusul anna dzalika la yanfa'. Kisah tadi menunjukkan bahwa memuji Islam, memuji Rasulullah SAW, berkeyakinan bahwa Islam itu benar, bahwa Rasulullah SAW itu benar, tapi tidak mengikuti Rasulullah. Kan Rasulullah ajak, ayo ucapkan la ilaha illallah. Rasulullah ngajak kan? Nggak mau dia, nggak mau ikut. Jadi kalau Muslim, dia harus ittiba, ngikuti Rasulullah, nggak semaunya sendiri, menyatakan dirinya sebagai Muslim, tapi nggak mau ngikuti Rasulullah, nggak menyatakan dirinya cinta Rasul, tapi nggak ngikuti Rasulullah SAW. Aneh kan? Omong kosong kan berarti. Kayak calo ya, rambutan, nggak ikut dia ke rambutan, cuman di situ aja teriak-teriak. Buat apa jemaah? Karena kalau seorang menyatakan dia sebagai Muslim, ikuti Rasulullah, nggak ada jalan lain untuk menentang Rasulullah. Rasulullah ngajak nih, nggak gitu, gimana? Nih pelajaran nih. Rasulullah nih nyontohin nih jenggotan nih, saya contoh ya, jenggotan tuh ya. Lebat jenggotnya. Terus bilang begini, a'ful liha wa qassus syawarib. Peliharalah jenggot dan cukurlah kumis. Terus bilang, enggak. Nih, gue cukur. Gimana coba kayak gitu?
Bahkan ada tokoh yang jenggotan diedit tuh, jenggotannya dihilangin. Saking nggak sukanya dengan jenggot. Gitu. Subhanallah. Jamaah nggak begitu. Beda lagi kalau orang memang nggak bakat jenggotan, udahlah nggak apa-apa. Walaupun tumbuh satu, piarlah satu, nggak apa-apa. Nggak mesti harus cari obat untuk apa. Orang kan bakat-bakatan juga. Saya misalnya ini cuma segini aja nih. Mungkin ada yang lebih lebat dari saya, alhamdulillah. Tapi ada juga yang nggak punya sama sekali, ya udah nggak punya. Tapi ada niatan untuk apa? Memeliharanya. Karena Rasulullah memerintahkan itu, bukan untuk menentangnya, enggak gitu. Gimana? Dan sebagainya. Ini kan hanya salah satu contoh aja. Intinya, ketika seorang menyatakan cinta Rasul, ikuti. Kan itu poinnya. Pelajarannya kan di situ. Beliau yang ngajak kita ke jannah, terus kemudian kita nggak mau. Bahkan Nabi SAW memberikan perumpamaan, aku, ya, di hadapan kalian itu seperti pencari kayu bakar. Dia cari kayu bakar menjelang malam, kumpulkan, kemudian pas masuk waktu malam dinyalakanlah api. Ya. Kemudian api membesar. Cahaya yang ditimbulkan darinya itu menarik serangga-serangga. Mendekatlah serangga-serangga itu ke api. Kemudian orang tersebut ngibas-ngibaskan agar serangga itu tidak mendekat, kemudian dia jatuh ke dalam api. Aku sama seperti dia. Aku tarik sabuk-sabuk kalian. Jangan sampai kalian terjatuh ke dalam api, tapi anehnya justru kalian menampel tanganku supaya lepas pegangannya. Subhanallah. Itu Rasulullah SAW. Sayangnya luar biasa kepada manusia. Nggak kepingin manusia itu masuk ke dalam neraka. Upaya beliau luar biasa keras. Gitu. Sampai beliau yang megangin orang itu. Ini sekali lagi ya menunjukkan kasih sayang Rasulullah SAW kepada umat manusia. Sebab itu ketika kita menerima Islam, ya kita banyak terima kasih kepada beliau SAW. Kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersalawat atas Nabi SAW. Itu sebagai wujud terima kasih kita. Karena isinya adalah doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Doa itu minta pada Allah yang tulus. Ya. Minta sama Allah yang tulus. Agar Allah memberikan seluruh kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Agar Allah puji-puji Rasulnya di hadapan para malaikat. Itu kan isinya doa. Ya kalau doa yang khusyuk, yang tulus, jangan ditambahi dengan jogetan. Iku apalagi itu. Macam-macam dengan cara apa namanya nyanyian dondok jingkrak segala macam. Emang begitu cara berdoa? Nggak sopan kalian ini gitu. Mosok minta sama Allah untuk Rasulullah, begitu caranya. Ngakunya salawatan, nggak bener kayak gitu. Yang khusyuk minta sama Allah Subhanahu wa taala, itu perintah dari Allah, itu doa untuk kebaikan Nabi kita Muhammad SAW. Maka mintalah yang baik, sopan dalam minta. Haula wala quwata illa billah. Jamaah sekalian yang dimuliakan, banyak-banyak kita baca salat sebagai bentuk terima kasih kita pada Rasulullah SAW yang luar biasa kasih sayangnya. Tapi memang faktanya manusia itu enggak mau. Rasul sampai menggambarkan, aku pegang sabuk-sabuk kalian supaya kalian enggak jatuh ke dalam api, tapi kalian tampel tanganku sehingga terlepas. La haula wala quwata illa billah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, inilah pentingnya ittiba. Jadi kalau ngaku cinta Nabi, ikuti petunjuknya. Jangan mengada-ngada. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa min fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami, ya, yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa beramal suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Ini menunjukkan keharusan kita untuk ittiba, mengikuti Rasulullah SAW dan menjauhi ibtidah, mengada-ngada dalam urusan agama, berkreasi dalam agama, berkreativitas dalam agama. Nggak boleh. Kreativitas urusan dunia, silahkan. Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum,
kalian lebih tahu tentang urusan dunia kan, silahkan kembangkan. Berbuat bid'ah dalam urusan dunia silahkan, boleh, untuk kemanfaatan manusia. Yang dilarang itu bid'ah dalam agama, mengada-ngada dalam beragama. Urusan agama urusan Allah dan Rasulnya. Rasulullah yang mengatur begini, perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti beliau. Udah gitu aja. Tapi dalam urusan yang lain, urusan dunia, kembangkan. Ya, kembangkan, enggak masalah. Tapi dalam urusan agama enggak boleh. Karena itu urusan Allah, urusan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengatakan ini halal, ini haram, ini perintah, ini larangan, urusan Allah dan Rasulnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ya, kembali kepada kisah tadi, bahwa sekedar memuji baiknya Islam, ya, memuji Rasulullah SAW, berkeyakinan bahwa Islam itu benar, Rasulullah itu benar, tapi nggak ngikuti Rasulullah SAW. Anna dzalika la yanfa', yang seperti itu tidak bermanfaat. Jadi pernyataan-pernyataan seperti itu nggak bermanfaat sama sekali. Wa annahu la budda min ittiba'ir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, karena harus mengikuti Rasulullah SAW. Kalau orang ngaku cinta Rasul, ikuti Rasulullah SAW. Yan hadza law kana yanfa' lanafa Abu Thalib. Kalau seandainya pernyataan tersebut ya itu bermanfaat, ya, maka pasti akan bermanfaat bagi Abu Thalib. Abu Thalib yang meyakini kebenaran dakwah Nabi SAW, bahkan bela Rasulullah SAW, tapi nggak pernah berikrar. Kalau seandainya itu bermanfaat, maka pastilah bermanfaat buat dia. Ternyata nggak bermanfaat buat dia. Ketika diajak Nabi untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia enggan untuk mengucapkannya. Buktinya sampai mati dia tidak mengucapkannya. Subhanallah, jemaah. Ya, itu orang seperti Abu Thalib. Seperti Abu Thalib. Bagaimana orang yang tidak seperti Abu Thalib, ngakunya dia Muslim, tapi dengan syariat Islam, ya, nggak sukanya luar biasa. Maunya apa? Hanya pengakuan aja. Itu namanya munafik. Itu namanya munafik. Nggak sama antara ucapan dengan perbuatan. Nggak sama antara keyakinan dengan apa yang tampak. Karena begitulah makna kemunafikan. Ibtanul kufur wa idharul Islam. Menyembunyikan kufuran tapi menampakkan keislaman. Padahal bohong. Nasallallahu alaihi. Maka berhati-hati jamaah. Jangan sampai kita termasuk golongan munafikin. Ya. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberikan taufik dan hidayah pada kita semua untuk menjalankan aturan Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fa innal iqrara bi anna al-islam haq wa anna ar-rasul shadiq ma'al mudafa'ati 'anil islami wa himayatil islam, kul hadza la yanfa illa ma'al ittiba'. Pernyataan bahwa Islam itu benar, bahwa Rasulullah SAW itu jujur dan tulus dan benar, disertai dengan pembelaan terhadap Islam, perlindungan kepada Islam, semua itu nggak bermanfaat kecuali dengan ittiba', mengikuti Rasulullah. Ketika Rasulullah ajak, ikuti. Ya. Rasulullah ngajak Abu Thalib, ayo ucapkan la ilaha illallah. Nggak mau dia. Ternyata apa yang selama ini dilakukan oleh Abu Thalib nggak bermanfaat buat dia. Matinya mati apa? Mati kafir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nas'alullah al-afiyah. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, keharusan bagi muslim ya yang menyatakan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia harus mengikuti Rasulullah SAW semaksimal mungkin. Sedikit demi sedikit dia upayakan itu. Ya, itu wujud cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa disampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Ya. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Insyaallah kita akan masuk pada poin yang kelima pada pertemuan yang akan datang. Silakan yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, sebelum saya buka tanya jawab. Jadi ini saya juga ngerekam di Instagram ya, seluruh kajian-kajian saya. Jadi kalau mau ngelihat, mendengarkan murajaah ya, bisa dikunjungi di mcd_lc. Di situ alamatnya.
Bagi yang sudah alhamdulillah, bagi yang belum silakan kunjungi. Di situ banyak rekaman-rekaman kajian saya, bisa dipakai untuk murojaah. Ya. Baik, saya persilahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Terkait dengan pernyataan orang-orang yang memuliakan katanya wali besar. Ya. Tapi enggak seperti yang dilihat ya, fenomena itu orang pakai telanjang, pakai apa itu digunakan, apa itu termasuk salah satu merendahkan orang-orang soleh. Maksudnya gimana? Jadi orang gila dibilang wali gitu maksudnya? Ini orang yang hanya pakai celana pendek dibilang wali, orang yang gondrong awut-awutan gitu dibilang wali. Nah itulah anehnya. Ya, padahal wali itu sudah didefinisikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Ya, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu definisi wali. Wali itu adalah orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa enggak kita jadi wali Allah? Bisa aja. Syaratnya dua tadi, beriman dan bertakwa. Tapi tahukah kemudian seorang bahwa dia itu wali? Enggak ada yang tahu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala yang nilai. Ya. Dia cinta pada siapa? Tapi Allah ngabarkan kepada kita bahwa dia mencintai orang yang beriman dan bertakwa. Itulah wali Allah. Jadi orang yang nyeleneh itu kemudian digelari dengan apa? Wali, atau orang yang hanya pakai uniform ataupun pakaian-pakaian tertentu lalu disebut wali. Enggak begitu. Definisi wali kata Allah apa? Orang yang beriman dan bertakwa. Beriman pada Allah, bertakwa. Bertakwa itu apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu definisinya clear, jelas gitu. Disitulah wali Allah. Yang tidak demikian tidak disebut sebagai wali. Jelas ya? Alhamdulillah. Jadi kita punya standar penilaian. Jangan sampai kemudian diombang-ambingkan sama pendapat-pendapat nggak jelas. Ya. Silakan. Ya. Ya ada mengatakan begitu. Ya. Dengan hadis bahwa diletakkan bara di akhmisah. Kaki itu kan ada yang nggak napak ya, bagian yang nggak napak itu akhmisah. Kalau kita berdiri gitu kan ada yang nempel ke lantai, ada yang nggak, ya kan kelihatan bentuknya ya. Nah itu akhmisah. Di tempat yang itu yang nggak napak itu, di situ dikasih bara. Itu otak mendidih. Mendidih itu bluguduk gitu kan, itu mendidih. Ya, sebagian berpendapat bahwa yaitu untuk Abu Thalib, itu yang paling ringan. Tapi nggak disebutkan nas atau ketetapan bahwa itu Abu Thalib. Tapi dia mendapatkan siksaan yang paling ringan dan seperti itu modelnya memang ada yang menisbatkannya kepada Abu Thalib. Allahul musta'an. Dia menyangka itu adalah yang paling berat padahal yang paling ringan. Nasallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan yang lebih berat jemaah? Enggak kebayang deh siksaan neraka itu. Na'udzubillahi minan nar. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari api neraka. Baik, berikutnya silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu termasuk dari kesyirikan dalam ucapan. Kalau bukan karena saya, maka kamu nggak akan berhasil. Kalau bukan karena kucing, rumah akan kemalingan, gitu kan? Jadi itu menisbatkan anugerah Allah kepada makhluk, itu nggak boleh. Itu termasuk kesyirikan dalam ucapan. Yang benar puji Allah dulu, alhamdulillah. Kemudian dengan sebab dia saya mendapatkan kebaikan. Ya, puji Allah dulu, baru kemudian ada kata kemudian. Jangan menggunakan kata dan. Dan berarti menyejarkan antara Allah dengan makhluk.
nggak boleh. Jadi selalu puji Allah, apapun kejadian sebut nama Allah dulu, alhamdulillah. Ya, kalau misalnya nggak menyenangkan mungkin bagi manusia, qadarullah, itu dia. Nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi jangan sampai seorang menisbatkan apapun kepada makhluk, dan itu dilarang dan termasuk dari kesyirikan dalam ucapan. Berikutnya silakan. Silakan jamaah. Bapak Ibu. Ada? Oh, silakan Pak. Istighfar aja, tobat sama Allah, pasti diterima. Astagfirullah, ya Allah ampunilah masa laluku. Gitu. Kalau misalnya pernah melakukan kemurtadan, ya bersyahadat aja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah gitu aja. Gampang ya? Simple, bener, gampang. Jadi yang diminta itu hanyalah kembali kepada Allah. Udah, mumpung masih hidup. Seluruh kesalahan apapun, ya sebesar apapun, kalau seorang bertobat pada Allah pasti diampuni oleh Allah SWT. Pasti. Gitu. Asal selama dia masih hidup. Gitu. Berikutnya. Silakan jemaah. Sudah syuruk belum? Sudah. Tidak ada? Silakan. Ada pernyataan kalilah wudhu untuk saudaramu semampumu, apabila kamu tidak mendapati uzur baginya, maka katakanlah mungkin saudaraku memiliki uzur yang tidak aku ketahui. Itu namanya husnudzon. Ya memang begitu. Kita husnudzon sama orang. Gitu. Kita nggak menghakimi orang kecuali yang tampak. Kayak gini nih, apa kita menghakimi? Enggak. Ini sosialisasi nih. Ini tidak sedang menghakimi. Kok penghakiman ya di pengadilan. Harus ada hakimnya, harus ada saksinya, harus ada bukti-bukti. Itu baru ada vonis. Di sini majelis ini bukan majelis pengadilan, bukan mengadili orang. Akan tapi bagian dari sosialisasi. Sejarah pernah terjadi begini-begini, ya. Maka yang masih melakukan hal yang sama seperti itu segera balik gitu. Pernyataan beri udzur pada orang lain, iya, memang begitu. Kita harus husnudzon kepada orang, nggak boleh suudzon. Tapi terkadang, ya, suudzon itu diperlukan. Karena polisi nggak akan bisa nangkap penjahat kalau nggak dibangun dari suudzon. Dia ada suudzon di situ. Ada kecurigaan kan? Asalnya sih baik-baik sangka aja, tapi ada beberapa poin yang membuat kecurigaan itu datang. Wah, ini jangan-jangan nih. Poin A, poin B, poin C. Makanya ada istilah apa? Tersangka. Namanya tersangka itu belum diadili, masih disangka, diduga. Kan begitu. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang mencurigakan di situ. Gitu. Ya, memang hukum asalnya kita harus baik sangka. Tapi ketika ada hal mencurigakan, ya, taib, ya itu bisa menjadi hal yang ditindaklanjuti. Akan tapi Nabi SAW pernah mengatakan, idza dzananta fala tajzim. Kalau engkau berprasangka sama orang, jangan pastiin dulu sampai ada pembuktian, gitu loh. Kalau berprasangka tetaplah itu hanya sebagai sangkaan saja, jangan dipastiin. Kadang orang berprasangka tapi dia sudah menghakimi, itu nggak boleh. Itu pengadilan jalanan namanya, dan itu dilarang. Jadi kalau baik sangka memang itu yang diajarkan, kita harus husnudzan. Tapi kadang-kadang muncul hal-hal mencurigakan, dan terkadang ya orang yang merasa dicurigai tanpa diminta dia memperjelas. Seperti Nabi SAW ketika mengantar Safiyah radhiyallahu anha pulang dari menjenguk Nabi saat iktikaf, ya. Kemudian ada dua orang bergegas jalan cepat gitu melihat Rasulullah berduaan. Terus Rasulullah bilang gini, ini Safiyah nih istriku nih gitu.
Supaya apa? Supaya nggak ada sangkaan dalam hati mereka dan itu akan membinasakan mereka. Suudzon kepada Rasulullah SAW. Terkadang begitu. Jadi ada klarifikasi sebelum adanya permintaan untuk klarifikasi. Nah itu diantara hal-hal yang berlaku dalam kehidupan. Sebagai muslim jangan buruk sangka sama saudaranya, tapi ketika seorang merasa dicurigai maka boleh-boleh saja dia klarifikasi begitu. Oke. Adapun penyampaian materi tadi itu semua sebagai bentuk sosialisasi, jangan sampai muslim terjatuh kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan. Ada lagi? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana suatu hukum itu disebut sebagai misalnya suatu keadaan oleh suatu hukum dikatakan suatu khilaf? Iya. Yang sekarang belakangan khilaf. Gini. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, perbedaan itu ada 3. Yang pertama ikhtilafut tadad, perbedaan yang bersifat benar dan salah. Yang satu pakai dalil, yang lain nggak pakai dalil. Ya, antara sunnah dengan bid'ah itu tadad. Yang kedua ikhtilafu at-tanawwu', perbedaan yang bersifat ragam dan varian. Misalnya Rasulullah mengajarkan doa istiftah. Ada sejumlah doa istiftah diajarkan Nabi SAW. Seorang bisa pilih, bisa baca yang ini, bisa baca yang itu. Ya itu boleh-boleh saja. Yang ketiga ikhtilafut tafahum, perbedaan pemahaman. Ya seperti terjadi ketika Rasulullah mengatakan la yusalliyanna ahadun minkumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang dari kalian salat asar sampai tiba di Bani Quraidah. Sebagian sahabat memahami, yaudah kita salat asarnya di sana walaupun sudah maghrib, walaupun sudah masuk maghrib. Yang kedua memahami bahwa kita harus cepat-cepat nih supaya enggak keduluan maghrib. Tapi dua-duanya nggak disalahkan sama Rasulullah SAW. Jadi ada perbedaan yang seperti itu. Nah kemudian kita mengidentifikasi ini masuk perbedaan yang mana, itu butuh ilmu. Apakah ini termasuk ikhtilafut tadad atau ikhtilafut tanawwu' atau ikhtilafut tafahum. Kalau ikhtilafut tadad keharusannya yang diikuti adalah kebenaran dengan dalil dan sebagainya. Ya kan? Ikhtilafut tanawwu' ya jangan saling mencela, karena dibolehkan Rasulullah untuk baca yang ini dan baca yang itu. Ya. Karena ada ragam dan varian di situ. Mau baca doa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, satu lagi membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Boleh. Tanawwu'. Kemudian tentang tafahum, ya kadang-kadang ada berbeda pemahaman. Ya, dari dalil yang sama. Dari dalil yang sama. Itu terjadi juga di antara para fuqaha, para ahli fikih. Yang jadi masalah itu ketika nggak ada dalilnya sama sekali. Kalau misalnya seorang ngambil sudut pandang dalil ini begini, dengan bukti begini dan seterusnya, walaupun outputnya berbeda, tapi secara manhaj sama, walaupun outputnya berbeda. Seperti nih, seorang setelah bangkit dari ruku', ada yang irsal, begitu, meletakkan tangannya di samping. Ada yang bersedekap setelah itu. Ya, mereka berdalil dari hadis yang sama, gitu. Tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Ya udah, ada keluasan hati di situ. Nah, masalahnya yang perlu ilmu kan untuk menempatkan dan mengklasifikasikan perbedaan ini masuk yang mana. Itu butuh ilmu, butuh pembelajaran. Kan nggak bisa kemudian seorang masih pemula misalnya, kemudian dia bisa masukkan itu, nggak bisa. Itu ada ilmunya dan bisa dipelajari poinnya. Saya katakan ini ada ilmunya karena memang bisa dipelajari. Silakan belajar, bisa. Ada tahapan-tahapannya. Siapapun bisa. Dan para salaf dahulu ada orang yang belajar itu ketika sudah berumur. Saya kasih contoh ya. Salah satu gurunya Imam Bukhari, Al-Hakam bin Nafi' Abul Yaman, itu baru belajar, kalau kita lihat sejarahnya, di usia 55 tahun sekitar itu. Iya.
Ibnu Hazm Al-Andalusi itu baru belajar ketika usia 40 tahun. Nah sekarang tinggal bagaimana seorang itu mau serius belajar. Abu Hurairah baru masuk Islam tahun ke-7 Hijriah, hanya 3 tahun bersama Nabi, tapi dia adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Tuh, tinggal bagaimana keseriusannya, itu poinnya. Sehingga dengan itu ya, dengan itu dia bisa mengetahui bagaimana menempatkan perbedaan itu pada tempatnya. Demikian. Berikutnya satu lagi sebelum tutup. Cukup ya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih.